Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Selamat datang. Kita berkumpul kembali untuk menyatukan hati kita. Kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyertai kami Tuhan dari tempat tinggal kami masing-masing sampai ke rumah ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan, sungguh penyertaan-Mu yang sangat luar biasa atas hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji, kami akan bersorak, meninggikan nama-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, lembutkan semua hati kami Tuhan, supaya apa yang Kau firmankan, apa yang Engkau sampaikan Tuhan, jatuh di tanah hati kami yang subur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati semua kami, sertai semua kami. Di dalam nama Yesus, semua Bapak Ibu Jemaat yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit sendiri, kita sembah Tuhan, kita bersorak kepada Tuhan. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih Tuhan memberi warna. Kau
Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini hidup kami
rencana yang indah dalam kehidupan kami. Bukan rencana kecelakaan, tapi rencana yang penuh dengan pengharapan. Engkau bertanggung jawab penuh dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami, menuntun kami, mendukung kami menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami dan pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan isi hati. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Terima kasih untuk sepekan ini. Betapa kami merasakan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom kekasih Tuhan. Sudah siap menerima berkat Tuhan hari ini? Amin. Yang sudah siap bisa lambaikan tangannya ke kanan dan ke kiri. Kalau ketawa kan tidak kelihatan, kalau tangan kelihatan. Bapak Ibu, ada sebuah tulisan yang berkata seperti ini. Engkau merasa tenang ketika engkau duduk manis di dalam sebuah pesawat terbang yang melayang tinggi di langit, padahal kita tidak pernah mengenal siapa pilot yang menjalankannya. Kita merasa tenang naik di atas kapal yang terapung di atas lautan yang terombang-ambing, padahal engkau tidak tahu siapa nakodanya. Kita merasa tenang naik di atas kursi kereta api dengan kecepatan tinggi, melaju dengan kecepatan tinggi, padahal kita tidak pernah kenal siapa masinisnya. Begitu juga kita merasa tenang naik bus yang merayap di tengah padatnya jalanan, meskipun kita tidak pernah paham siapa itu sopirnya. Kenapa kita bisa setenang itu? Padahal kita tidak kenal, kita tidak paham ketika kita dalam sebuah perjalanan, entah itu di dalam pesawat, kapal, kereta, ataupun bus. Itu karena kita meyakini bahwa jurumudinya, bahwa ketika kita naik alat transportasi, jurumudinya seseorang yang sudah profesional. Jurumudinya sudah ahlinya dalam mengendarai. Bahkan ketika kita dalam perjalanan, terkadang kita juga sampai tertidur, nyenyak. Itu bukan karena dihipnotis, karena begitu nyamannya perjalanan kita. Dan kita tidak kenal siapa sopirnya, kita tidak kenal siapa pilotnya, tapi kita meyakini mereka profesional. Mereka punya lisensi untuk mengendarai pesawat, untuk mengendarai kereta, untuk mengendarai kapal, untuk mengendarai bis. Surat izin mengemudi, SIM, mungkin surat izin menerbangkan, surat izin mengapalkan, mungkin ya. Jadi mereka punya lisensi dan kita meyakini mereka profesional. Mereka ahlinya dalam menjalankan, mengendarai setiap alat transportasi tersebut. Begitu juga seharusnya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jikalau kehidupan kita diibaratkan sebuah kapal, maka kita harus tahu nahkodanya adalah Tuhan Yesus. Jurumudinya adalah Tuhan Yesus. Kita bisa searching, ada lagu Yesus Jurumudiku. Bukan sekedar kita yakin. Kalau tadi kita yakin bahwa pilotnya profesional, masinisnya profesional, sopirnya itu sudah ahli dalam mengendarai. Bukan sekedar kita yakin bahwa Tuhan itu profesional dan ahli dalam kehidupan, tetapi lebih dari itu, kita itu kenal dengan Dia, Sang Pencipta kehidupan. Kalau tadi saja kita nggak kenal, kita yakin. Apalagi kita kenal dengan Tuhan Yesus sebagai jurumudi kehidupan kita. Bukan saja
Tuhan itu profesional dan ahlinya, tapi Tuhan itu pencipta kehidupan. Dia tahu segalanya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Satu ayat yang terkenal tentang Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah jurumudi kita. Tuhan adalah gembala kita. Ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau artinya, aku takkan kekurangan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, itu Tuhan penuhi. Karena Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Atau aku takkan pernah kekurangan. Apa yang Tuhan penuhi? Segala sesuatu apa yang Tuhan penuhi? Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dalam perikop ini, Tuhan digambarkan sebagai gembala. Ia berarti gembala. Aku, kalau Tuhan itu gembala, berarti kita dombanya. Ia sebagai gembala membaringkan aku dombanya di padang yang berumput hijau. Seekor domba ketika dibawa ke padang yang berumput hijau, kita tahu sendiri, pasti itu domba begitu girang, karena itu makanan semua. Padang yang berumput hijau, dia kenyang, sediakan untuk makan. Ini tempatmu, makan. Bukan saja cuma makan Bapak Ibu. Lanjut, ayat yang kedua, yang B. Ia sebagai gembala membimbing aku sebagai domba ke air yang tenang. Kalau makan, pasti butuh minum. Tuhan bukan sekedar cuma menyediakan makanan untuk kita, tapi juga minuman untuk kita. Kayak di warung Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu masuk ke warung, ke restoran, pertanyaannya pasti gini, mau makan apa? Mau makan ini. Setelah itu tanya lagi, mau minum apa? Nggak ada restoran cuma nawarin, cuma makan. Mau makan apa Bu? Nggak usah minum ya. Pasti sereten itu makan. Tapi Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan itu. Makanya Tuhan sediakan, membaringkan kita di padang yang berumput hijau dan membimbing kita ke air yang tenang. Lagi, apa yang dipenuhi Tuhan? Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau ayat 2 itu berbicara tentang kebutuhan jasmani. Makan, minum, mungkin juga berpakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Berbicara tentang jasmani. Tapi kebutuhan manusia bukan sekedar cuma jasmani. Manusia butuh disayangi, manusia butuh ngobrol, manusia butuh dicintai, manusia butuh mengungkapkan emosinya. Ketika sedih nangis, ketika senang tertawa. Ayat 3, Tuhan menyegarkan jiwaku. Kadang jiwa kita kering. Tuhan itu menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama. Bukan sekedar cuma kebutuhan jasmani, Tuhan juga sediakan
kebutuhan secara jiwa dan rohani kita. Semuanya Tuhan sediakan untuk setiap kita. Ketika kita jadikan Tuhan itu gembala kita, kita jadikan Tuhan itu juru mudi kita, karena Dialah yang akan menuntun kita, membimbing kita, dan menyegarkan kehidupan kita. Tuhan juga memperhatikan, menyediakan kebutuhan secara jiwa kita dan secara roh kita. Semakin komplit yang Tuhan sediakan buat kita. Makanya pemazmur di ayat yang pertama berkata dengan penuh sukacita, dengan penuh girang dia berkata, aku takkan kekurangan. Aku ini loh takkan kekurangan, karena aku tahu Tuhan adalah gembala. Aku takkan kekurangan karena aku tahu Tuhan itu juru mudiku. Mari katakan bersama-sama dengan saya, aku takkan kekurangan. Sekali lagi, aku takkan kekurangan. Ditambah, Tuhan pasti penuhi. Amin. Tuhan pasti penuhi kebutuhan kita secara jasmani, secara rohani, dan secara jiwa. Kalau kita lihat dari ayat tadi, Mazmur 23 ayat 1 sampai 3, bahwa mengikut Tuhan itu begitu penuh sukacita. Mengikut Tuhan itu begitu indah. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada orang yang hidupnya itu gelisah? Kalau kita baca, wah enak ya ikut Tuhan. Dibaringkan di rumput yang hijau, dibimbing ke air yang tenang, dituntun ke jalan yang benar, disegarkan jiwa kita. Tapi pertanyaannya, kenapa masih ada orang yang gelisah, masih ada orang yang takut, masih ada orang yang hidupnya tidak tenang, hidupnya goyah. Padahal kita punya gembala yang baik, padahal kita punya juru mudi kehidupan yang handal dan profesional. Tapi kenapa kita masih gelisah? Berikut ini beberapa alasan kenapa kita masih berbeban berat, masih gelisah, masih tidak tenang, padahal kita punya Tuhan yang baik, padahal kita punya juru mudi yang handal. Alasan yang pertama, ibarat kita sedang dalam perjalanan naik bus, dan Tuhan sebagai juru mudi kita. Ketika kita naik di dalam bus dengan menggendong sebuah tas, kemudian kita duduk, dan kita mulai dalam perjalanan di dalam bus. Hanya kita lupa menaruh tas kita. Padahal ada kesempatan untuk menaruh atau meletakkan tas kita. Pasti lama-kelamaan bahu kita, badan kita itu terasa capek, terasa berat. Karena tasnya masih digendong. Beban itu masih kita gendong. Padahal ada kesempatan. Kalau kamu naik mobil, naik bus, bisa diletakkan. Nggak ada yang larang. Tapi kita tetap gendong tas kita. Kita tetap gendong beban kita. Sehingga seharusnya perjalanan kita itu indah. Perjalanan kita itu menyenangkan. Tapi rasanya kok berat ya. Pekerjaanku rasanya kok berat ya. Pelayananku rasanya kok berat ya. Itu karena kita masih gendong tas kita. Kita masih gendong beban kita. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Masih banyak orang ketika mengikut Tuhan, mereka tidak pernah meletakkan bebannya, sehingga hidupnya menjadi sangat capek dan sangat berat. Tasnya masih digendong, bebannya masih dibawa. Padahal firman Tuhan berkata, kita juga nyanyikan tadi, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahkanlah kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita diminta untuk menyerahkan, meletakkan segala kekhawatiran kita, segala beban kita diminta meletakkan. Tapi kita
gendong, ya berat. Misal dari Kudus ke Jakarta, kita naik bus, gendong tas terus, ya berat. Kita pasti capek. Karena beban itu masih kita bawa. Harus kita letakkan. Serahkanlah kekhawatiranmu. Serahkanlah segala bebanmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memelihara kita. Ditegaskan juga di dalam Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sampai disuruh, hei, letakkan, datang, aku akan memberikan kelegaan. Tasnya jangan digendong terus, letakkan. Ada kesempatan, bahkan diminta, letakkan kekhawatiran, letakkan beban. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memelihara kita. Selanjutnya ayat yang ke-29, masih di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Memikul kuk itu berarti menyerahkan diri untuk diarahkan, untuk dikemudikan, dipimpin oleh Tuhan. Sebagaimana seorang petani yang mempunyai 2 lembu. Kedua lembu itu tidak dapat mengetahui keinginan Pak Tani kalau mereka belum dipasang kuk bersama-sama. Mereka pasti punya keinginan sendiri, sana kemari dan sebagainya. Tapi setelah lembu-lembu itu memikul kuk yang dipasang Pak Tani, maka Pak Tani dapat dengan mudah menuntun dan mengarahkan kedua lembu itu. Dan kedua lembu itu tahu, aku harus ngapain, aku harus kemana. Dengan tunduk kepada kuk itulah kedua lembu itu dapat mengerti keinginan dari Pak Tani. Begitu juga dengan kita. Jika kita masih menggendong tas, kita masih menggendong atau dipasang kuk yang di luar Tuhan, atau kuk beban kita sendiri, dan kita tidak meletakkannya, yakinlah selamanya hidup kita akan terasa berat. Kalau yang dipasang itu adalah kuknya dunia, kuk keinginan kita sendiri, pikiran kita sendiri, permasalahan kita sendiri, itu akan terasa berat. Namun kalau kita mau menggunakan kuk yang daripada Tuhan, tadi dikatakan ayat yang ke-30, kuk yang kupasang itu enak. Kalau Bapak Ibu punya putra-putri, lihat iklan, promo, snack, jajan dan sebagainya, terus ngomong, ini enak, putra-putri Anda pasti pengen, wah cocok ini, aku mau beli ini tuh mah, beli itu Pak. Lah Tuhan ini memberikan, ini loh jemaat, kukku itu enak. Kalau kuk dari dunia itu tidak enak. Ditambah lagi, kuk dariku, dari Tuhan itu ringan. Tapi kalau kuk dari luar Tuhan, dari dunia, itu sangat berat. Dan hebatnya kita tetap pakai kuk yang dari dunia. Rasanya berat, tas itu masih kita gendong. Makanya rasanya terlalu berat. Harus diletakkan, harus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kelegaan buat setiap kita. Hidup itu pilihan Bapak Ibu. Apakah engkau memilih masih menggendong tas dalam perjalanan, atau meletakkan tas itu dan menikmati perjalanan itu? Apakah engkau memilih kukmu sendiri untuk kita pasang sehingga hidup kita berat dan tidak enak, ataukah engkau memilih memakai kuk yang daripada Tuhan, yang enak dan ringan?
Itu alasan yang pertama. Masih banyak orang ketika dalam perjalanan kehidupannya bebannya itu dibawa. Bahkan kadang beban orang lain juga dibawa, tambah berat. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa ada orang dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan kemudikan masih ada yang gelisah dan tidak tenang. Seperti tadi ibarat kita naik bis, di dalam bis itu pasti ada aturan. Entah itu aturan secara tertulis ataupun tidak. Misalnya aturannya, penumpang harus duduk tenang. Tidak boleh berdiri, tidak boleh loncat-loncat, lari-lari, keliling gitu, tidak boleh. Harus duduk tenang. Penumpang harus pakai satu pengaman, ini misalnya. Yang ketiga, penumpang tidak boleh mengeluarkan bagian tubuh ke jendela. Ini ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya, mungkin orang tuanya yang punya aturan sendiri. Nah, jangan keluarkan tanganmu ke jendela. Kalau kita tidak mengikuti aturan itu semua, maka hidup kita sedang dalam bahaya. Tidak perlu dicoba. Aku mau coba keluarkan kepalaku ke jendela. Berbahaya. Tidak perlu dicoba. Kalau kita tidak taat aturan, kita sedang dalam bahaya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak taat aturan dalam kerajaan Allah, ketika kita tidak taat firman Tuhan, maka kita sedang dalam bahaya. Kita sedang dalam ancaman. Seperti hal yang dialami oleh Yunus. Kita semua tahu ceritanya, bahwa waktu itu Yunus dipanggil Tuhan. Yunus, kamu pergi ke Niniwe. Tegur warga Niniwe supaya mereka bertobat, supaya mereka berhenti berbuat jahat. Tapi apa yang dilakukan oleh Yunus? Bukannya dia pergi ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke Tarsis. Bahkan di ayat di Yunus dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Dia melarikan diri. Dia tidak taat aturan. Dia tidak taat perintah Tuhan. Artinya Yunus itu tidak taat, tidak mentaati perintah. Apa yang terjadi oleh Yunus ketika Yunus itu dalam perjalanan ke Tarsis, ketika jauh dari hadapan Tuhan? Kita bisa buka dalam Yunus 1 ayat yang keempat. Apa yang terjadi ketika Yunus tidak taat kepada Tuhan? Yunus 1 ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ketika Yunus itu memutuskan tidak taat firman Tuhan, tidak taat aturan, tidak taat perintah Tuhan, dia sedang dalam bahaya. Dikatakan tadi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Tuhan sendiri yang menurunkan. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Bahkan di dalam kapal itu banyak awak kapal. Dia bukan sekedar cuma membahayakan dirinya sendiri, tapi membahayakan orang lain. Kita harus perhatikan hidup kita. Jangan sampai ketika kita tidak taat firman Tuhan, kita sedang membahayakan keluarga kita. Kita sedang membahayakan saudara-saudara kita. Berbahaya ketika kita tidak taat firman Tuhan. Artinya Yunus sedang dalam bahaya. Singkat cerita, awak kapal itu membuang undi dan Yunuslah yang mendapatkannya. Akhirnya awak kapal itu membuang Yunus ke laut dan datanglah ikan besar menelan Yunus. Itu pun masih dalam bahaya. Puji Tuhan yang datang ikan besar. Kalau ikan predator yang datang, habis Yunus. Tuhan masih beri kesempatan Yunus bertobat ketika dalam perut ikan. Tapi kalau tidak bertobat, mungkin ceritanya lain. Itu dalam bahaya. Kita harus sadar itu dalam bahaya.
Dari kisah Yunus kita belajar bahwa ketika kita tidak taat dalam aturan, tidak taat aturan kerajaan Allah, tidak taat perintah Tuhan, tidak taat firman Tuhan, maka saat itulah kita sedang bahaya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka perjalanan kita akan terang, akan bercahaya, kelihatan, padang gitu ya. Dan sebaliknya, tapi ketika kita tidak taat firman Tuhan, ketika kita tidak taat perintah Tuhan, artinya perjalanan kita akan penuh dengan kegelapan. Hati-hati di dalam kegelapan, kita tidak tahu membedakan mana jalan yang bagus, mana jalan yang berlubang. Bahkan tingkat kejahatan di dalam kegelapan lebih tinggi. Hati-hati ketika kita tidak taat firman Tuhan, artinya hidup kita dalam kegelapan. Hati-hati kalau ada begal dalam kehidupan kita. Hati-hati. Artinya kita sedang dalam bahaya. Makanya kita perlu mentaati aturan Tuhan, aturan kerajaan Allah, mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi alasan pertama, kenapa kita masih goyah, padahal Tuhan juru mudi kita, karena beban kita masih kita bawa. Yang kedua, karena kita tidak sesuai aturan. Kita masih pengen di bis. Aku pengen main sepak bola dalam bis. Oh bahaya. Tidak boleh. Aku mau mengeluarkan tanganku. Tidak boleh. Bahaya. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita gelisah, kenapa kita takut dan berbeban berat? Coba cek dan coba koreksi hidup kita. Sebenarnya siapakah yang mengemudikan kehidupan kita? Apakah benar-benar Tuhan yang mengemudikan kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita sendiri yang mengemudikan kehidupan kita? Jangan-jangan kita sendiri yang mengemudikan kapal kita? Jangan-jangan dengan pengertian kita sendiri kita sedang berjalan. Kita kenal Tuhan, oke. Tapi dalam kenyataannya, terkadang kita berjalan sesuai dengan keputusan kita sendiri. Aku mau jalan ke sana. Aku mau jalan ke sana. Pengertianku seperti ini. Engkau mengandalkan dirimu sendiri. Aku mau mengemudikan hidupku sendiri. Jangan-jangan seperti itu. Seperti cerita perumpamaan anak yang hilang, khususnya anak yang bungsu. Dia berjalan dengan pengertiannya sendiri. Dia mengemudikan hidupnya sendiri. Dia pengen foya-foya. Dia pengen pesta pora. Ketika dia pikir, aku pengen pesta pora, pengen foya-foya, butuh uang. Ketika aku butuh uang, caranya gimana? Minta kepada Bapak. Makanya dia minta harta milik Bapak. Kemudian dijual. Akhirnya dia foya-foya, dia pesta pora. Dan inilah dia sedang mengemudikan hidupnya sendiri, bukan dikemudikan oleh Tuhan. Apa yang terjadi setelah itu? Kita bisa buka dalam Lukas 15 ayat yang ke-14. Lukas 15 ayat yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ada kondisi di mana keadaan itu kita nggak bisa atur. Pandemi, bencana alam. Ketika dia mengemudikan hidupnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, ternyata keadaan berubah. Timbullah bencana kelaparan. Dia sudah habiskan semua harta miliknya,
di dalam negeri itu, akhirnya dia melarat. Akhirnya dia bangkrut, nggak punya apa-apa. Karena dia berjalan sesuai pikirannya sendiri. Dia berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akibatnya, dalam Lukas 15 ayat 15 sampai 16, lalu ia pergi dan bekerja pada seseorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Akhirnya akibatnya si bungsu, karena dia butuh makan, dia harus kerja. Apapun dia kerjakan, dia bekerja keras menjaga babi. Itu menanggung kesalahannya sendiri ketika dia berjalan atas pengertiannya sendiri. Bahkan akibatnya lagi, sebenarnya dari ayat ini kita tahu, si bungsu itu tidak pernah makan ampas babi. Ayat yang ke-16, dia baru ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Artinya dia masih kelaparan, dia masih butuh makan, dia pengen makan, tapi nggak ada yang ngasih. Padahal awalnya dia sangat berpesta pora, foya-foya, sampai dia kelaparan. Dia kelaparan, pengen makan, tidak bisa, pengen makan, tidak ada yang ngasih. Berbeda sekali dengan Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Pemain musik bisa masuk ke depan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 yang kita baca di awal dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Keadaan itu akan kita rasakan ketika kita menjadikan Tuhan itu gembala kita. Ketika kita menjadikan Tuhan itu juru mudi kita. Ketika kita berpikiran dengan pengertian kita sendiri, menyerahkan juru kemudi itu kepada hidup kita sendiri, kita akan melarat, kita akan kelaparan, kita akan merasa berat hidup kita. Yang paling parah, kita akan merasa di dalam bahaya. Maka dari itu Bapak Ibu, serahkanlah segala beban, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, dan pakailah kuk yang Tuhan berikan. Karena kuknya Tuhan itu enak. Saya akan sebut terus, enak dan ringan. Serta taatilah firman Tuhan, maka perjalanan kehidupan kita akan penuh dengan sukacita. Perjalanan kita akan penuh dengan pengharapan. Jadikan Yesus sebagai juru mudi kita, dan jadikan Yesus sebagai Raja yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari tutup Alkitab kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami meyakini, mengenal, dan menyediakan hati kami. Engkau yang mengemudikan hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari saja kita bangkit.
kehidupan kami. Engkau memimpin, Engkau menuntun setiap langkah kehidupan. Ketika kami berserah, ketika kami percaya, beriman, kami akan Kau bawa menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Tak pernah Engkau tinggalkan sendiri. Engkau peduli, Engkau Allah yang bertanggung jawab. Engkau memenuhkan setiap kebutuhan di dalam kemurahan dan di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya untuk kami berkata-kata dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat siang. Tuhan memberkati kita. Tadi dikatakan hambanya Pak Sena, kita naik pesawat, kita nggak pernah tahu pilotnya siapa, tapi kita menyerahkan hidup kita. Bahkan pilotnya nggak kenal kita. Satu persatu udah ada pilot, kemudian ke belakang meninggalkan ruang kemudi. Tanya siapa, dari mana? Kita nggak tahu dia punya jam terbang, pengalaman seberapa banyak. Tapi intinya kita berserah, kita dibawa ke tempat tujuan. Karena dia punya tugas untuk diselesaikan, sebatas tugas menerbangkan dalam waktu yang tertentu. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Dia menulis, dia membuat rencana kehidupan setiap kita. Dia mengenal nama kita. Dia mengasihi. Dia mencintai. Di dalam setiap kasih, di dalam mencintai, ada pengorbanan. Saya percaya ketika ada pasangan suami istri yang menetapkan kita menikah, tentu itu sekaligus mengambil satu tanggung jawab dan kewajiban menerima segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau ada satu kelemahan dari pasangan, tugas kita memperlengkapi. Bukan menuntut kamu harus melakukan seperti apa yang saya mau. Tapi apapun yang dia lakukan, dia berbuat, kelemahan itu diterima, dilengkapi, ya tentu masing-masing berusaha memperbaiki diri. Jadi sebetulnya bukan menuntut pasangan untuk memenuhi harapan, tapi bagaimana kita bisa memahami, saya harus memperlengkapi. Kalau pasangan yang satunya juga berpikir, saya juga harus memperlengkapi, maka kedua-duanya akan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kalau yang satunya menuntut, kedua-duanya kehilangan. Nah, saya tadi pagi bertanya kepada jemaat, siapa yang wanita gitu, yang berasal dari luar kota, bahkan mungkin yang jauh, yang ikut suaminya tinggal di kota ini, di Kudus. Ada satu, angkat tangan, Bu Sisil dari Ambarawa. Saya tanya, kok mau diajak Pak Agus ke Kudus? Ya kemana aja, jangan kok ke Kudus, pindah Kalimantan juga ikut. Artinya dia mempercayai, dia menyerahkan hidupnya, dibawa, dituntun, dikendalikan oleh suaminya. Di situ artinya ada satu pengorbanan, ada satu kepercayaan
bahwa yang mencintai tidak akan mencelakakan. Yang mencintai tidak akan membuat dia susah, tapi menuju mencapai untuk masa depan yang indah. Jadi dia berserah. Ya aku kan milikmu, ya sudah kemana aja ikut. Pokoknya seperti itu. Pilot kita percayai, sementara dia tidak kenal. Saya tidak bilang belum tentu, tapi saya mau katakan secara umum dia nggak mencintai penumpangnya. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, dia mencintai, dia mengasihi, dia memimpin, dia menuntun. Dan karena cinta, dia bahkan berkorban. Jadi cinta itu menuntut pengorbanan. Jangan pernah mencintai tapi menuntut dipuaskan apa keinginan kita. Cinta itu dituntut berserah dan berkorban. Jadi kadang orang bisa bingung, tuh hanya orang Kristen kok bisa menyerahkan nyawanya bagi umatnya, kok rela berkorban? Itu karena cintanya, itu karena kasihnya. Nah, tadi pagi saya nyampaikan ada 2 hal berita yang kita mesti dengar, karena baru-baru saja masih hangat, mungkin masih ada di televisi. Di Jepara, seminggu kemarin ada seorang laki-laki, anak, ya sudah dewasa, sedang nonton TV. Gak tahu karena apa, ibunya menegurnya. Karena gak terima ditegur ibunya, emosi, apa yang dilakukan? Dia ambil pisau dapur, ibunya ditikam. Sampai terjatuh, ditikam terus. Sampai dalam posisi yang kritis. Di Jepara, Anda cek itu di berita. Barusan minggu-minggu ini. Terus kemudian ketika didengar oleh tetangga dan masyarakat sekitar, itu mungkin rintihan atau jeritan karena terkejut gitu ya. Mereka datang. Apa yang ibu ini lakukan? Dalam kondisi saya harus ngomong sekarat gitu ya. Ibu ini pesan kepada anaknya yang menikam dia, nak, jangan pernah mengakui kalau engkau yang melakukan ini kepadaku. Saya lihat itu, saya dengar itu, saya nangis. Saya nonton TV sambil nangis. Kok ada ya? Ini dibunuh seolah-olah kan, sekalipun belum mati. Tapi masih ingat kepada anaknya. Kalau enggak kan masih di penjara, pikirnya begitu. Jangan pernah mengakui ya kalau engkau yang melakukan ini. Ya, sebuah kejahatan pasti diungkap dan akhirnya anaknya ditangkap. Ibunya dilarikan ke rumah sakit dan tidak tertolong, kemudian meninggal. Kenapa ibu ini masih memikirkan anaknya dalam kondisi dia mengalami seperti itu? Karena kasih, karena cinta. Untuk masa depan anaknya, dia rela korbankan nyawanya. Kasih, cinta, itu menuntut pengorbanan. Yang kedua, tanggal 24 September, cukup ramai di Amerika, di Oregon, di kota Oregon. Itu ada seorang ibu yang bernama Amber Bailey, usia 40 tahun. Ketika itu dia buka pintu, mengizinkan 2 putrinya untuk keluar rumah ke halaman. Tetangganya memiliki anjing pitbull yang cukup besar. Mungkin terlepas atau bagaimana, sehingga kemudian berusaha untuk menghampiri 2 putri dari Ibu Amber ini. Melihat anaknya dalam ancaman bahaya, Ibu Amber ini berusaha menarik perhatian anjing pitbull itu kepadanya. Dan kemudian anjing itu menghampirinya.
Saya baca beritanya itu, aduh, tidak ada perasaan takut atau bagaimana. Akhirnya dia berusaha untuk menggantikan anaknya, dicabik-cabik anjing pitbull, dan kemudian dilarikan ke rumah sakit, meninggal, tapi 2 putrinya selamat. Pengorbanan karena kasih, pengorbanan karena cinta. Sehingga ketika kita bertanya, mengapa Tuhan menyerahkan nyawanya bagi kita? Jawabannya cuma satu, karena Dia mengasihi kita, karena Dia mencintai kita. Dia korbankan nyawanya supaya kita beroleh kehidupan. Segala sakit penyakit, segala duka cita, segala kelemahan, semuanya ditanggungnya supaya kita mendapatkan keselamatan. Tuhan telah memberi yang terbaik bagi setiap kita. Satu perkara yang paling menyakitkan ketika orang yang dicintai, orang yang dikasihi itu tidak percaya kepadanya. Dan situasi keadaan yang semakin sulit, tantangan kehidupan, semuanya boleh terjadi. Tetapi ketika cinta kita kepada Tuhan itu tetap sama, tetap kuat, di situ kekuatannya itu akan memampukan kita melewati, mengatasi semua. Ketika tidak ada cinta, itu mudah goyah. Love is powerful. Our love itu luar biasa. Kekuatan cinta itu harus kita temukan supaya cinta kita itu ada rasanya. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita melihat bagaimana kasih setianya, bagaimana Dia mencintai kita, merelakan nyawanya bagi setiap kita. Ketika kita menemukan rasa dari sebuah cinta, maka kita mendapatkan kekuatan untuk bertahan, bahkan mengalahkan setiap kesulitan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Engkau penulis hidupku, Dia yang membuat segalanya baru. Percaya kepadanya, setiap apa yang Dia perbuat, apa yang Dia kerjakan, itu bagi kebaikan setiap kita. Kau penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Apa di dalamku dan ku ada dalammu. Ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicinta untukmu.
Yesus, terima kasih Roh. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kasih setia yang baru, pengorbanan-Mu di kayu salib merupakan cinta kasih dari sosok pribadi yang mengasihi kami. Tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang murah yang memberi kami hidup. Kami bersyukur memiliki Tuhan Allah seperti kuasa-Mu yang tetap bersama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang lemah Kau berikan kekuatan, yang putus asa Kau berikan pengharapan, yang sakit Kau sembuhkan, yang sedang susah dan berduka Kau hiburkan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang berkekurangan Kau berkati dengan segala kekurangan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami beroleh berkat ilahi yang mendatangkan keselamatan. Amin. kasih Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal,
akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kami percaya Tuhan di dalam perjanjian yang covenant, perjanjian yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga, karena Kau mengikatkan dirimu di dalam sebuah perjanjian yang kekal. Kami percaya ketika kami memakan tubuhmu yang terpecah bagi kami, yang sembuh, yang sakit akan disembuhkan, mereka yang lemah akan dikuatkan, mereka yang sedang gundah gulana, yang sedang berduka, Engkau berikan penghiburan, Engkau gantikan di dalam sukacitamu yang penuh. Mereka yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan berikan kemurahan dan kelimpahan. Setiap apa yang mereka perbuat, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, dan berkat itu adalah berkat yang menyelamatkan. Di dalam kasih, kemurahan, di dalam segala kelimpahan-Mu. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur dan percaya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya. Sesudah itu ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka semua dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kuasa penebusan-Mu menjadikan kami milik-Mu, menjadikan kami kepunyaan-Mu di dalam setiap perlindungan, di dalam setiap hal Tuhan Engkau ada. Segala kutuk nenek moyang, kutuk orang tua, kesalahan, pelanggaran, dosa dan maut, Engkau sudah kalahkan. Engkau sudah tebus kami, Engkau sucikan kami, Engkau benarkan kami, dan Engkau memerdekakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Mari kita minum bersama-sama dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata dan berdoa bahwa tubuh dan darah-Mu telah membenarkan kami. Tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi intimidasi dari setiap kuasa-kuasa si jahat yang mempengaruhi kehidupan kami. Selain kami mau berfokus kepada iman percaya kami kepada-Mu yang memberikan kehidupan di dalam kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena Kau melihat tangan-tangan yang terangkat ke atas. Dengan ucapan syukur dan percaya, kami telah menerima setiap hal yang terbaik, yaitu berkat ilahi-Mu yang menyelamatkan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hidup, yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima. Biarlah tertanam di dalam tanah hati kami yang terbaik, terus bertumbuh, berakar kuat, berdaun hijau dan berbuah-buah tetap bagi kemuliaan kerajaan-Mu. Engkau telah memberkati kami seutuhnya, sepenuhnya, sehingga roh, jiwa dan tubuh kami sehat. Semua aspek kehidupan kami telah Engkau sembuhkan. Kami percaya dan kami percaya. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, sehingga kami beroleh kehidupan, sehingga kami beroleh keselamatan di dalam kemenangan. Dan setiap apa yang kami kerjakan, kami percaya Engkau berkati, Engkau buat berhasil, sehingga nama-Mu dipuji dan ditinggikan.
Tidak pernah kami lihat orang benar Engkau tinggalkan, dan Engkau biarkan anak keturunannya meminta-minta roti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu. Sepenuhnya kami boleh terima hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.